pergerakannya masih tetap sama di lingkungan orang-orang yang ingin memperlambat kiamat. Di tahun 2016 terjadi sebuah bencana yang juga sialnya hari ini bencana itu terjadi lagi di tempat yang sama. Sama seperti Bang Lana tadi, bahwa Aceh juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini ramai banget satu kopi, masanya keren banget satu kopi ini. Koprok barudak. Perkenalkan, namaku Coki, besar lahir di Bandung dan sekarang sedang melakukan perjalanan bersama kawanan Nusa Layaran. Udah gitu aja. Terima kasih. Lanjut Bang. Halo, perkenalkan nama gue Fajrin Dedi, biasa dipanggil Aceh. Gue lahir di Aceh dan besar di kota Depok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kidung Saujana, tumbuh dan berkembang baik di kota Bandung sampai sekarang. Dan saat ini tengah berkelana bersama Nusa Layaran. Buat teman-teman yang mau beli merchandise kami ada di sini ya. Mungkin ya itu aja promosinya. Selamat malam. Perkenalkan saya Lana Ancala, biasa disapa Lana. Besar dan tumbuh di Papua, Fak-Fak. Ya kalau dari saya sendiri, waktu ketemu dengan kawanan Nusa Layaran itu pas konser Pejalan 2021 di Bandung. Nah datang sebagai peserta, 2020 sorry. Datang sebagai peserta, setelah itu gabung dengan kawanan. Dari situ terus dengar-dengar tuh di kedai ada ngomong tentang mau ekspedisi ke Nepal. Ya udah nanya-nanya, belum. Nanya-nanya apa sih misinya? Ya tadi tentang lokalitas konservasi. Dari situ saya tertarik. Kenapa tertarik? Ya kalau di Papua sendiri, apalagi daerah saya ya, itu pegiat alam masih kurang. Nah di sana masih banyak hutan yang bisa dikatakan belum dieksplor. Untuk pendakian gunung pun belum ada di sana. Nah sebelum itu ada, saya ingin bawa misi ini ke Papua, apalagi di daerah saya. Disebarkan di sana sebelum hutan Papua menjadi rusak lagi. Karena kemarin pas perjalanan di Kalimantan, ya bisa dilihat sendiri bahwa luarnya aja yang terlihat rimba, tapi dalamnya udah hancur. Ya itu mungkin dari saya sih. Oke, Bang Kidung nih atau siapa lu Bang Aceh? Awal saya bertemu sama mereka itu di tahun 2019. Waktu itu pas acara Long March Bandung-Jakarta. Jadi kita jalan kaki dari Bandung ke Jakarta sekitar 3 hari ya, 4 hari. Sama halnya bawa petisi lingkungan juga tentang SK25. Dan seterusnya juga misi saya juga sama seperti Bang Lana tadi, bahwa Aceh juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya itu semangat itu sih. Oke, lanjut Bang. Pertama kali aku tahu Nusa Layaran ini dari 2017 mungkin udah tahu. Nah 2018 itu nyoba buat main ke base campnya Nusa Layaran. Dulu itu base campnya yang kedua di tahun 2018 waktu itu. Terus main dan akhirnya ternyata pergerakannya masih tetap sama di lingkungan orang-orang yang ingin memperlambat kiamat. Dan akhirnya saya pun ingin bergabung pada misionaris yang ingin memperlambat kiamat. Hingga saat ini akhirnya tujuan kita sama. It's okay lah, mending gabung. Dan ternyata itu memang kebutuhan semua manusia gitu. Jadi memang relevan banget cuy buat kalau dipikirin gitu. Kecuali memang udah pikirannya kalau si ekonomi ini bakal kalah, terlalu menang lah, dia terlalu superior daripada ekologi. Dan akhirnya aku gabung sampai saat ini kayak gitu.
Oke, tepuk tangan lu buat Bang Coki. Lanjut Bang Kidung, gimana Bang? Apanya? Iya tadi ketemunya awalnya gitu kan. Awal ekspedisi ini Iya, atau awal saya di Nusa Layaran? Awal di Nusa Layaran sampai Oke, ketemu orang oke. abang-abang ini. Jadi awalnya di Nusa Layaran itu ya kebetulan saya yang bikin. Luar biasa, tepuk tangan lu dong buat Bang Kidung. Ya jadi Nusa Layaran ini lahir dan pas ekspedisi Suwarna Dwipa itu waktu itu saya dengan Hilman salah satu kawan itu melakukan perjalanan ke Suwarna Dwipa ke Sumatera. Itu tujuannya yang pertama adalah agar tidak ada ciharus-ciharus lain di tempat-tempat lain. Jadi di Bandung itu kawan-kawan ada salah satu danau purba itu namanya Ciharus. Danau Ciharus ini adalah salah satu dari 2 hulu Sungai Citarum. Sungai yang membuat perhatian dunia gitu loh. Sampai berapa ratus triliun yang masuk untuk perbaikan sungai ini. Tapi hulunya ternyata rusak. Lalu kami mencoba untuk menyelamatkan sungai tadi, danau Ciharus. Ternyata kami menemukan kenyataan bahwa Danau Ciharus ini berada di dalam kawasan larang. Menurut kebudayaan Sunda dalam konteks Patanjala. Lalu di dalam konstitusi ternyata itu cagar alam. Lalu kami belajar. Singkat cerita ternyata di tahun 2016 terjadi sebuah bencana yang juga sialnya hari ini bencana itu terjadi lagi di tempat yang sama. Hari ini tadi pagi Garut. Kemarin malam. Jadi terjadi banjir bandang di Sungai Cimanuk yang menewaskan 45 orang dan menghilangkan 1 desa. Itu terjadi karena kerusakan ekologi. Ketika kami telusuri ke atas ternyata hutan Kamojang itu sudah rusak. Dan tadi kemarin malam itu banjir bandang terjadi lagi dan alhamdulillah masih dalam batas yang wajar gitu. Bukan wajar, tidak wajar. Batas yang tidak menimbulkan korban. Nah, di saat itu di 2016 kami melihat melakukan kampanye ke banyak komunitas, ke banyak mapala. Ternyata ada pengetahuan yang paling dasar yang tidak diketahui oleh teman-teman penggiat alam. Apa? Konsepsi kawasan, etika kawasan, di mana mereka boleh bermain, masuk, di mana mereka terbatas untuk masuk dan di mana tidak boleh ada akses sama sekali. Nah inilah yang pada akhirnya kami berpikir bahwa jangan-jangan di tempat lain pun sama. Akhirnya kami menunjuk Sumatera karena yang pertama adalah di Sumatera sendiri secara landscape itu masih sangat-sangat bagus di beberapa tempat. Lalu kebetulan Sumatera juga tanah kelahiran saya karena saya aslinya orang Minangkabau di Solok. Akhirnya kami memilih untuk kampanye sadar kawasan di Sumatera dengan Balada Suwarna Dwipa tadi namanya. Nah di situ perjalanan itu biar keren karena saya tidak masuk dalam KPA, tidak masuk dalam Mapala atau komunitas manapun. Hilman juga sama. Jadi waktu itu kepikir biar keren kita harus bikin nama. Jadi kalau ditanya dari mana, dari ini gitu kan. Jadi nggak bingung, biar keren aja. Akhirnya terbentuklah nama Nusa Layaran. Itu awalnya Nusa Layaran. Akhirnya itu dipakai sampai sekarang dan alhamdulillah Nusa Layaran ini sebetulnya bukan komunitas, bukan juga organisasi. Kami hanya sebuah rumah. Karena kami menyebutnya Nusa Layaran adalah rumah. Jadi siapapun bisa datang dan siapapun bisa pergi tanpa harus fafifu gitu loh. Itulah Nusa Layaran. Jadi disitulah di Nusa Layaran inilah kami bertemu semuanya gitu dalam kampanye yang sama. Gitu Bang. Oke Bang. Berarti kawanan dari Nusa Layaran ini tetap berada di peduli lingkungan gitu Bang. Jadi untuk keluh kesahnya nih kawanan nih untuk menggait peduli lingkungan tuh pasti ya nggak mudah gitu aja kan, pasti banyak itu kendalanya. Masalah satunya tuh apa Bang yang terberat lah menurut Abang? Boleh Bang Ciko atau? Bang Ciko. Bang Coki, aduh dipotong gaji saya dong. Walah, gimana Pak Rico, potong jangan. Walah. Makasih Kak. Lanjut Bang Coki. Keluh kesah jadi orang-orang yang peduli lingkungan gitu. Orang-orang yang memperlambat kiamat. Iya, karena keluh kesah Abang lah gimana? Keluh kesahnya itu sebenarnya untuk
semua perjalanan kami sama sekali menghilangkan kata keluh kesah. Jadi semua perjalanan tuh it's enjoy gitu bro. Have fun gitu bang ya? Have fun aja. Oh. Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang dia membenturkan ideologi masalah kalau si ekonomi ini dibenturkan dengan ekologi. Itu yang sulit, yang kita harus nyari gitu. Itu yang dicarinya bukan kemarin dia kerja apa, terus bapaknya kerja apa. Kita harus nyari sampai nenek uyutnya lagi. Dari awalnya dia ngapain gitu. Dan ini memang kejadian gitu saat kami menemukan bahwa Gunung Guntur di Jawa Barat itu menjadi cagar alam. Orang-orang yang ya kita bilang kasarnya seorang pendaki yang diam di tanah Jawa, dia naik. Ogut naik nih, gue naik aja, orang warga nyediain kata dia gitu kan. Kita pun baru tahu kalau ternyata Gunung Guntur ini adalah termasuk kawasan cagar alam Kamojang tadi. Itu ternyata si pemerintah ini baru ngebuka baru itu. Nah, si orang-orang yang mendaki ini dia bilangnya orang warga juga ngasih jalur kok, ngasih akses buat naik ke sana gitu. Dan terus kita telusuri sampai ke titik beratnya bahwa warga sendiri yang bilang kami udah males untuk bertani, untuk berkebun, untuk ngurus hutan, katanya. Untuk ngurus bagian-bagian ekologi itu mereka udah males. Nah itu banyak banget sampai sekarang bahkan orang-orang yang dia menjadi superior gitu, pendaki-pendaki superior yang lah itu mah ada warga juga udah ngasih gitu. Jadi kita bebas naik, akhirnya tentang ekologi yang harus dijaga dibenturkan masih ada lambung tengah cuy yang harus diisi gitu. Kayak di Kalimantan kita bicara Kalimantan ini benar-benar habis gitu. Oh, bukan habis lagi, bahkan masih ada 5.000 tambang, izin tambang yang di sana dan 3.000 berhasil, masih ada 2.000 yang dikaji ulang. Total luasan lahannya ada 4 juta hektar lubang tambang di Kalimantan. Terus kita datang ke sana mengatakan tolak tambah tambang. Teman-teman kita juga banyak juga yang kerja di tambang, terus mereka bilang, ini kalian ngomong kayak gini udah yakin belum gitu? Darah kalian udah benar mau dihalalin nggak? Sedangkan kami masih harus ngisip lambung tengah masih diisi. Akhirnya itulah yang kadang jadi berat gitu. Tapi mau nggak mau tujuan kita kan masih ingin menjaga gitu, sedangkan nanti aku juga punya anak, punya cucu. Ya walaupun kita nggak merasa sekarang, mereka bisa ya sampai Jadi ya, jadi sebetulnya kalau perlu kesah sih enggak, karena kami memilih jalan ini, memilih berdiri di bagian ini. Jadi semua orang itu punya pilihan apakah akan menjadi bagian perusak, bagian yang menyelamatkan diri sendiri atau yang hidup yang hidup bijaksana gitu loh. Jadi sebetulnya kami bukan penyelamat lingkungan, bukan apa tadi Abang bilang apa peduli lingkungan, bukan. Justru kami itu egois, kami peduli diri sendiri. Karena kalau kita bicara alam tanpa adanya manusia mereka akan baik-baik saja gitu loh. Tapi manusia tanpa ada alam selesai gitu kan. Jadi kalau bicara ekonomi tanpa ekologi adalah kekacauan yang mutlak lah, itu chaos banget gitu kan. Chaos. Jadi intinya harus seimbang sebetulnya, karena pada akhirnya kami sering bertemu dengan orang-orang yang naif gitu loh. Maksudnya gini, kalian ya seperti sekarang kita bicara soal lingkungan, tapi pakai sound system, pakai listrik, sambil ngerokok, sambil apa gitu kan. Ini kan emang sesuatu yang gimana ya? Yang kontra sebetulnya. Tapi pada satu sisi kita tetap bisa hidup dengan listrik, kita tetap bisa hidup dengan apa yang saat ini kita punya. Tapi dengan cara seperti apa? Dengan cara yang bijaksana. Seperti apa yang bijaksana? Nah kalau kita bicara soal energi aja, listrik aja dulu. Kalau kita semua berani untuk berteriak otonomi energi, selesai lubang-lubang tambang. Karena apa? Setiap daerah punya landscape yang baik, setiap daerah punya kekhasan landscape-nya masing-masing. Orang Belawan nggak perlu pakai PLN batu bara, dia punya laut, arus bawah lautnya yang dipakai. Di sini panas, angin bagus, pakai turbin. Kalau kita ngomongin otonomi gitu kan, artinya bisa. Kita hanya tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah kalau keluh kesah nggak ada, inilah jalan yang kami pilih, kami berdiri di sisi ini, gitu bang. Jadi kami bukan sedang menyelamatkan lingkungan, kami sedang menyelamatkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita mau sampai kapanpun butuh terhadap alam. Satu yang paling saya yakini adalah kami alhamdulillah
saya sendiri secara lahir agama Islam, satu yang saya yakini apa? Di agama saya, ketika di hadapanmu dihadapkan hari kiamat, di tanganmu ada pohon, maka tanam. Hari kiamat aja masih disuruh nanam gitu, apa ya lagi ini Dajjal masih jadi bayi gitu kan, belum keluar gitu kan. Makanya kami memilih jalan itu, gitu Bang.